Halo coy, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya coy. Kali ini Mimin mau mengulas cerita film yang berjudul The Fast and the Furious. Seri film aksi ini rilis pada tahun 2001 yang merupakan awal cerita dari semua film Fast and Furious nih coy. Film ini bercerita tentang aksi pembalap yang melakukan pembajakan truk, di mana seorang polisi bernama Brian ditugaskan untuk menemukan pelaku tersebut coy. Bagaimana kisah Brian menemukan pelaku dan siapakah pelaku itu? Ikutin alur ceritanya sampai selesai ya coy. Dan gak usah lama-lama, cus mari kita capcus menuju alur ceritanya. Dalam adegan awal film, seorang pembalap memimpin sekelompok pengemudi yang mengendarai 3 mobil Honda Civic hitam nih coy. Mobil itu membajak pengiriman elektronik dari truk yang berjalan. Mereka pun dengan mudah bisa nguasain truk itu coy. Keesokannya terlihat seorang pemuda bernama Brian, di mana dia ini seorang polisi yang sedang menyamar dan berencana menyusup ke tim Dominic Toretto yang diduga pelaku dari pembajakan truk itu coy. Di sini terlihat Brian lagi ngetes kemampuan nyetirnya nih coy. Ternyata dia masih kaku mengendalikan mobil dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, Brian pergi ke sebuah mini cafe milik keluarga Toretto. Di sana, Brian ketemu sama Mia. Dia adalah adik dari Dominic Toretto. Tak lama kemudian, kelompok Dom Toretto tiba di sana. Mereka adalah Letty, kekasih Dom, Vince, dan juga Jesse. Vince yang melihat Mia tampak akrab dengan Brian merasa begitu geram. Melihat ekspresi Vince, Brian langsung pergi nih coy. Tapi Vince justru mencari masalah dengan Brian dan perkelahian pun terjadi. Atas permintaan Mia, Dom akhirnya turun tangan untuk memisahkan mereka nih coy. Dom pun mengusir Brian nih. Brian akhirnya pergi. Dia kemudian mendatangi toko onderdil tempatnya bekerja dan meminta 2 nos untuk dipasang di mobilnya. Malamnya, Brian mendatangi suatu tempat. Di sana, Brian bertemu dengan Edwin dan juga Hector. Pas mereka ngobrol, Dom dan timnya datang nih coy. Hector dan Edwin menghampiri Dom. Malam itu mereka akan mengadakan satu balapan dengan taruhan $2.000 untuk ikut. Brian ingin ikut balapan, tapi dia tidak ada uang. Jadi Brian menaruhkan mobilnya nih coy. Dominic pun mengizinkan Brian untuk bergabung dan mereka bersiap menuju arena balapan. Balapan liar itu pun dimulai. Di tengah balapan, Brian menyalakan kedua nosnya dan itu hampir bisa mengalahkan Dom nih coy. Tapi sesuatu terjadi pada mobil Brian sehingga mobilnya mengalami kerusakan. Brian akhirnya jadi terbelakang nih coy dan pertandingan dimenangkan oleh Dominic Toretto. Setelah itu, Brian menghampiri Dom di tengah keramaian. Di sana, dia akan segera menyerahkan mobilnya. Namun, secara tiba-tiba polisi datang nih coy. Mereka langsung membubarkan diri. Semua berhamburan pergi meninggalkan area itu. Kemudian, Dominic yang terpisah dari timnya, dia memarkirkan mobilnya di parkiran. Terus, Dom berpura-pura jalan kaki seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi secara tiba-tiba, mobil polisi menyadari bahwa itu adalah Dominic Toretto. Dan akhirnya, polisi itu mengejar Dominic nih coy. Dom akhirnya lari. Pas Dom melarikan diri, dia bertemu dengan Brian. Dan Brian pun membantunya. Ternyata Brian mahir juga nih coy nyetirnya. Mereka pun akhirnya bebas dari kejaran polisi. Kemudian saat dalam perjalanan tiba-tiba aja mereka dihadang oleh tim motor. Ternyata mereka adalah geng Johnny Tran bersama anak buahnya. Beberapa saat kemudian mobil Brian ditembaki oleh Tran hingga akhirnya terbakar dan meledak. Brian pun penasaran tentang penyebab kejadian ini. Dan Dom pun mengatakan kejadian ini dipicu oleh hubungan Dom dan Tran di mana mereka telah melakukan bisnis namun gagal dan Dom yang melakukan kesalahan meniduri saudara perempuan dari Tran. Dengan menaiki taksi, mereka pun sampai di rumah Dom coy. Tapi ternyata di sana malah lagi ada pesta nih coy. Wadidaw, jahat banget nih. Temannya dikejar polisi, yang lain malah pesta hura-hura. Mengetahui ada Brian di situ, Mia bersiap untuk menemuinya. Nampaknya Mia dan Brian kini saling menyukai nih coy. Vince nampak tak suka dengan Brian yang ikut pesta itu. Di sini Dom menjawab dengan agak geram karena hanya Brian yang menyelamatkan dirinya. Keesokannya, Brian bertemu dengan agen Bilkins dari FBI dan Sersan Tanner dari kepolisian, di mana FBI dan polisi bekerja sama untuk menangkap pelaku pembajakan truk.
Tanner menyebutkan mengenai ciri-ciri mobil yang melakukan pembajakan, coy. Mereka curiga jika pelaku pembajakan adalah seorang pembalap jalanan dan itu mengarah ke Toretto. Sedangkan Brian berpikir bukan Toretto pelaku sebenarnya. Toretto mungkin hanya sebagai pihak yang diperintah. Karena itu Brian meminta waktu untuk menyelidikinya nih, coy. Kemudian, Brian datang ke bengkel Dom dengan membawa mobil ronsokan karena dia berhutang mobil dengan Dom atas kekalahannya dalam balapan sebelumnya. Brian menunjukkan kap mobil dan mereka melihat bagaimana mesin mobil itu, coy. Akhirnya, mereka berencana untuk memperbaiki mobil. Berawal dari sinilah keduanya berteman akrab. Dom pun menerima Brian sebagai anggotanya dan bahkan menginginkan Brian untuk mengikuti balap mobil Race Wars. Singkat cerita, Hector mendatangi toko Underdeal milik Harry tempat Brian bekerja nih, coy. Di sana, Hector memesan spare part mobil yang ternyata merupakan spare part untuk mobil Honda Civic, jenis mobil yang sama yang digunakan pelaku pembajakan truk. Mengetahui ini, malam harinya Brian diam-diam menyelidiki bengkel mobil Hector. Tapi ternyata ban mobilnya berbeda dengan bekas ban yang ditemukan di TKP nih, coy. Setelah itu, Brian pun pergi dari gudang itu, coy. Tapi sialnya, dia tertangkap basah oleh Vince. Vince menyeret Brian menghadap Dom. Vince mencurigai bahwa Brian adalah polisi nih, coy. Dom pun menanyakan apa yang sedang dia lakukan di bengkel Hector. Brian beralasan bahwa dia melakukan ini karena dia ingin menang dalam balapan Race Wars. Beruntungnya, Dom mempercayai Brian, dan Dom justru malah mengajak Brian menuju bengkel Tran. Di sana, secara nggak sengaja, Brian menemukan DVD dan barang elektronik lain yang sama seperti dalam kasus pembajakan truk itu, coy. Keesokannya, Brian menemui agen Wilkins dan Tanner. Di sana, Brian melaporkan apa yang dia temukan semalam. Tapi Brian meminta untuk tidak menangkap Tran dulu karena dia belum memiliki bukti yang lebih valid. Kemudian, di sini Tanner masih mencurigai Dom pelakunya, tapi Brian mengelak. Mendengar ini, lelaki tua mengatakan jika Brian terlalu membela Dom karena terpengaruh oleh adiknya yang membuat dia kasmaran. Brian marah dan memukul lelaki tua itu. Malam harinya, Brian kencan dengan Mia nih, coy. Pas mereka bercinta, Brian dapat telepon bahwa terjadi perampokan truk lagi, coy. Dan Wilkins memutuskan untuk menangkap Johnny Tran dan anak buahnya. Keesokannya, Wilkins dan anggotanya menangkap Johnny Tran dan anak buahnya. Brian yang mengikuti proses penangkapan itu memakai penutup kepala agar penyamarannya tidak terbongkar nih, coy. Namun kabar buruk datang tanpa diduga, di mana ternyata Johnny bukan pelaku sebenarnya karena DVD player yang ada di garasi mobilnya itu dibeli secara sah. Wilkins menyalahkan Brian nih, coy. Brian yang kesal karena disalahkan pun pergi. Kemudian Tanner mendatanginya. Tanner mengatakan jika Dominic Toretto adalah pelaku sebenarnya. Tran dan Hector mereka hanya asap. Namun di sini Brian tetap membela Dom dan tidak ingin membiarkan Dom dipenjara lagi. Tempat pun berpindah di sebuah gurun di mana Race Wars akan diadakan nih, coy. Di sana Brian melihat Jesse akan bertanding dengan mempertaruhkan mobilnya sendiri. Tapi setelah Brian tahu bahwa Johnny Tran adalah lawannya, dia meminta Jesse untuk mundur. Tapi entah kenapa Jesse tetap melakukan balapan itu, coy. Dan benar saja, Jesse dapat dikalahkan dengan mudah oleh Johnny Tran. Tidak rela atas kekalahannya, Jesse pun akhirnya kabur nih, coy. Kemudian Johnny Tran pun mendatangi Dom dengan penuh amarah. Johnny Tran ingin meminta mobil Jesse. Johnny Tran juga menuduh jika Dom lah yang memfitnahnya sebagai pelaku perampokan truk nih, coy. Mendengar itu, amarah Dom tidak tertahankan dan perkelahian pun terjadi. Malam harinya, di sebuah pesta, Brian melihat Mia sedang ribut dengan Dom. Dom buru-buru meninggalkan Mia. Melihat itu, Brian menghampiri Mia dan bertanya apa yang terjadi. Tapi di sini Mia tidak memberitahu apa-apa nih, coy. Kemudian, Brian akhirnya memberitahu Mia jika dirinya adalah polisi yang menyamar untuk mengusut kasus pembajakan truk. Di sini, Brian juga memperingatkan Mia bahwa sopir truk itu akan main hakim sendiri. Jika Dom adalah pelaku pembajakan itu, maka posisi Dom bisa dalam bahaya. Untuk itu, Brian meminta Mia untuk bisa membantu menghentikan aksi Dom nih, coy. Mendengar itu, akhirnya Mia luluh dan ikut bersama Brian untuk menyusul Dom. Mereka pun segera OTW. Mia mengatakan bahwa mobil Honda Civic yang akan digunakan Dom disimpan di lokasi luar tol. Brian berpikir bahwa tidak akan mungkin bagi mereka bolak-balik untuk mencari Dom. Akhirnya, untuk mempercepat gerakan, Brian meminta nomor telepon Dom ke Mia agar lokasi Dom bisa dilacak.
Setelah mendapat informasi lokasi Dom, mereka pun segera menyusul Dom nih coy. Adegan film pun beralih ke Dom dan timnya ke sebuah bangunan untuk mengganti mobil mereka. Dan ternyata pelaku pembajakan truk selama ini adalah Dom dan kawan-kawannya nih coy. Di sini terjadi perdebatan coy, di mana Letty tidak ingin pergi, tapi Dom memaksa karena ini incaran terbesar yang mereka tunggu selama 3 bulan. Dan ini akan jadi pekerjaan terakhir mereka. Akhirnya mereka pun pergi untuk melakukan pembajakan itu coy. Singkat cerita, mereka memulai aksinya nih coy. Seperti biasa, Vince bertugas menembakkan tali ke kaca depan mobil dan mengaitkannya ke kursi. Vince bersiap untuk masuk ke dalam truk nih coy. Di sini Dom menyadari sopir truk kali ini membawa senapan. Dom pun memperingatkan Vince untuk kembali, tapi Vince terlanjur melompat ke truk nih coy. Dan sialnya, sopir truk itu menembaki Vince. Dom berusaha menyelamatkan Vince nih coy. Dia berpindah ke sebelah truk dan mengulurkan tangan untuk membantu Vince. Tapi tali kait Vince malah tidak bisa dilepaskan, dan ini membuat Vince tersangkut. Tak mau menyerah, Letty berusaha untuk membantu Dom menyelamatkan Vince. Tapi Letty justru tersenggol oleh ban mobil truk itu. Hal ini membuat mobil Letty terguling dan mengalami kecelakaan. Dom meminta Leon untuk menyelamatkan Letty terlebih dahulu. Kemudian beralih lagi ke Dom yang tidak menyerah untuk menyelamatkan Vince. Tapi di sini mobil Dom berhasil tertembak dan itu membuat mobilnya tidak bisa melaju nih coy. Kemudian di belakang ternyata ada Brian dan Mia. Brian pun mencoba menyelamatkan Vince. Dengan bantuan Mia yang mengemudi, Brian langsung melompat untuk melepaskan tali yang melilit tangan Vince. Setelah berhasil, Vince melompat ke mobil Mia dan begitu pun juga dengan Brian yang berpegangan pada atas mobil. Akhirnya, mereka selamat dan Mia pun segera menepi ke pinggir jalan nih coy. Saat Brian mengecek keadaan Vince, Dom pun datang. Luka parah pada Vince membuat Brian terpaksa meminta bantuan helikopter untuk membawa Vince ke rumah sakit nih coy. Mendengar pembicaraan Brian di telepon, Dom terkejut dan menyadari jika Brian benar-benar polisi. Setelah itu helikopter pun datang dan segera membawa Vince. Tapi di sini Dom hanya diam saja. Sambil menahan amarah, dia langsung pergi dengan mengendarai mobil Leon nih coy. Singkat cerita, Brian buru-buru ke rumah Dom. Di sana dia melihat Dom sedang mempersiapkan senjata untuk mencari Jesse. Di sini Brian dan Dom pun berdebat nih coy. Dan tanpa diduga, Jesse tiba-tiba datang. Saat Jesse memberi penjelasan ke Dom, tiba-tiba Johnny Tran dan Lance datang mengendarai motornya sambil menembaki mereka nih coy. Di sini Jesse tertembak dan terbunuh oleh mereka. Melihat itu, Brian tidak tinggal diam nih coy. Brian langsung ngejar Johnny Tran dan Lance. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Dalam pengejaran ini, Brian berhasil dikepung oleh Johnny dan Lance. Dan pas Lance mau menembak Brian, tiba-tiba Dom datang dan menyinggol motor Lance dan tidak terkendali. Lance yang ngetril kemudian terjatuh dan tidak berdaya. Di sisi lain, Brian masih mengejar Johnny Tran, di mana saat Johnny akan mengarahkan tembakan ke Brian, Brian berhasil menembaknya lebih dulu. Johnny pun terpeleset dan tergeletak di tepi jalan. Brian mengecek kondisinya, ternyata Johnny Tran sudah mati. Di sini Brian yang ngelihat Dom mencoba kabur, dia langsung ngejar Dom nih coy. Mereka pun berhenti di persimpangan. Dom mengajak Brian untuk balapan yang terakhir kalinya, di mana rel kereta api sebagai garis finishnya. Brian pun mengiyakan coy. Setelah lampu hijau, mereka langsung cus menginjak gas mobil. Dan saat balapan, tanpa diduga bertepatan dengan kereta yang akan melintas. Tapi mereka tetap melaju nih coy. Akhirnya mereka dapat melewati rel dengan selamat. Namun sialnya, Dom tidak sengaja menabrak truk yang lewat di hadapannya nih coy. Tabrakan yang keras ini membuat mobil Dom hancur berkeping-keping nih. Kemudian, Brian yang ngelihat kondisi Dom yang terluka dan polisi mulai datang, Brian justru memberikan mobilnya untuk membayar hutang mobil saat dia kalah balapan sebelumnya. Film ini pun diakhiri dengan Dom yang akhirnya kabur menggunakan mobil Brian. Dan Brian dengan santainya pergi dari sana nih coy. Jadi seperti itulah alur cerita film dari The Fast and the Furious 1 ini. Akhir yang sempurna dan gak gantung ya coy. Oke, Mimin pamit dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya ya coy.